kita tahu, biarkan ibadah ini menjadi rahasianya kepada Allah, gitu ya. Ingin berbagi cerita tidak apa-apa, tapi kemudian kita cukup menatap dan mendoakan saja, karena sedekah yang tersembunyi adalah doa kita kepada mereka. Mudah-mudahan, oh alhamdulillah ini postingannya sehat, oh alhamdulillah postingannya seneng, oh alhamdulillah postingannya wis tekang Madinah. Kita doakan saja, tapi kemudian tidak ikut like bu. Khawatirin nanti ngecek inspirasi nge-like 100, ngecek maning sing like pira 300. Khawatirnya rahasia ibadahnya kepada Allah jadi terkotori, ya. Tapi kalau sebatas memberikan kabar, masya Allah, tidak apa-apa, kita mendoakan dalam kebaikan, ya. Nah kemudian yang kedua, nikmatnya ibadah di Baitullah. Makanya kenapa haji mabrur itu ciri-cirinya bukan hanya ketika kembali nanti. Haji mabrur itu sudah terlihat ciri-cirinya sejak dia mendaftar. Ini saya sering sampaikan, Bu. Kalau Allah sudah kuatkan azam kita untuk daftar haji, maka di situ kemabruran itu Allah sudah uji. Ya, Allah sudah uji. Kalau kaki kita berat ngelangkah mengtajuk, Allah akan beratkan langkahmu untuk menuju ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau berat langkahmu untuk bersilaturahmi, untuk membantu saudara dalam kerangka hablum minan nas, maka Allah akan beratkan langkahmu ketika di sana. Makanya ada jamaah yang cerita sama saya, "Nok, Citra, ibu mak embuh je ibadahnya orang maksimal nih kan. Boro-boro pengen sering-sering mau masjid, karena dianya usianya masih agak muda ya bu ya. Bakal pengen mau masjid sing gandul birang-birang, bu kula milet, bu kula melu, bu aja ninggal nakula gitu, yang sepuh-sepuhnya. Jadi ya sayanya kan berangkat ke masjid saja berat ya bu ya, apalagi di Mekah. Mekah itu biasanya hotelnya jauh. Kalau Madinah hotelnya dekat, tapi jangankan jauh, jangankan dekat. Kalau kaki ini berat melangkah ke tajuk, maka akan berat kaki melangkah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, jadi bukan persoalan jauh dan dekat. Kalau biasa kita sholat berjamaah, maka mudah buat kita meskipun jauh untuk sholat berjamaah. Dia ceritakan sama saya, wah, nok kita mah jadi orang mau masjid-masjid karena keder, bakal mau masjid terus pasti ketinggalan. Enggak wae wong sepuh-sepuh, wong tua-tua. Nikah nama wow, pegawaiane kula aku ngurusi wong lahar abai, wong tua baik. Saya sampaikan kepadanya, Bu, barangkali yang membuat ibu mabrur ibadahnya bukan berjamaahnya ibu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Barangkali yang membuat ibu mabrur ibadah hajinya adalah ringannya tangan ibu untuk bantu sesama jamaah haji. Karena ada orang yang kemudian ngurusin awak dewek beki, wis nggak peduli sama teman sekamar gitu ya, nggak peduli sama yang lebih sepuh. Karena saya yakin Aoji jadi karom. Nah, apa maning nih? Karom. Karom tuh ketua rombongan, Bu. Jadi kan jadi pemimpin. Wah, yang ada banyak ngurusin orangnya gitu ya, daripada ngurusin diri sendirinya. Tapi barangkali ini yang membuat kita mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena usianya masih muda. Iya kan? Dan sekarang masih nom. Sing penting mah aku nom lah. Soalnya tambah langsing BOJ. Iya, benar. Rajin jogging atau apa? Ya, barangkali itu yang membuat kita mabrur di Baitullah. Jadi jangan pernah kita mengecap hanya orang-orang yang apa namanya, jadi mabrur itu dari sejak seorang daftar. Karena ketika sudah mendaftar, maka dia akan memantaskan dirinya untuk layak menjadi tamunya Allah. Kemudian yang kedua, banyak para salafus soleh, banyak sahabat Nabi yang memberikan kriteria-kriteria mabrur. Yang pasti mabrur itu al-barakatu fit ta'ah, keberkahan yang membuat dirinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
hatinya semakin juhud gitu ya. Juhud itu enggak menjadi hamba dunia, apalagi menjadi budak dunia. Kemudian hablum minanasnya semakin membaik, apalagi hablum minallahnya. Kemudian menjadi orang yang punya kepribadian dermawan. Dermawan ku beli kudu sugih. Ya, karena yang namanya sedekah bukan hanya bil mal, bukan hanya dengan harta, tapi bisa juga dengan doa, dengan doa kita kepada saudara semuslim kita dalam kesenyapan. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Fathur Roji dan Ibu Yeti yang akan Allah perjalankan di tanggal 14 Mei 2026 ini dalam keadaan Timur Tengah yang masih berkonflik, Bapak Ibu. Ya, tapi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar ya, nggak ada. Malah barangkali ini adalah ibadah haji yang istimewa, karena nanti antara Israel, Mbak, sama Iran itu melewati Jazirah Arab. Saya kemarin berangkat pas Ramadan, ya kalau di Mekah dan Madinah nggak kerasa, Bapak Ibu, karena konsentrasi kita dengan miliaran jamaah. Tapi kalau sudah di Jeddah kerasa, karena ada alat-alat besar penangkal rudal namanya. Jadi kalau dari Israel ke Iran ini ngelewatin Jazirah Arab. Ya. Kemarin ada yang pulang umroh balik-balik selamatan. Uang mas selamatan ku sedurung miang. Ini selamatan entah semiang. Jadi kita ku. Alhamdulillah nok citra orang kenang tembakan nyasar. Karena lagi panas-panasnya kemarin Bu pas Ramadan ya Bu ya. Pas habis lebaran gitu ya, masih bisa jamaah berangkat untuk ibadah umroh, sehingga banyak jamaah yang kemudian tertahan nggak bisa berangkat. Apalagi naik pesawat-pesawat yang singgah di Qatar, singgah di Mesir itu nggak bisa berangkat. Tapi kalau yang tidak singgah, nggak transit langsung ke Jeddah, maka bisa diberangkatkan. Kemudian ada orang tua yang selamatannya tas balik, ya pun alhamdulillah orang tekan pesawat peluru nyasar. Ya. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji Indonesia, jamaah haji Indramayu, jamaah haji dunia, wabil khusus keluarga kita, saudara kita, handai taulan kita, Bapak Oji dan Ibu Yeti, Allah sehatkan badannya, Allah tenangkan hatinya, Allah bahagiakan hatinya, dan Allah tenangkan pikirannya. Dari berangkat sampai kemudian menjalankan ibadah-ibadah di sana, sampai kemudian kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, dan kemudian Allah berikan ia gelar haji dan hajah mabrur wal mabrurah. Kemudian yang ditinggalkannya, nah tadi Bu, jadi kalau walimatus syafar itu satu minta doa, yang kedua nitip Bu. Makanya kenapa yang diundang kita orang-orang terdekat, orang sing ado-ado, ya, karena kata baginda Nabi, kalau kau ingin tahu tentang watak, karakter, agama, dan keimanan seseorang, tanya pada tetangganya, tanya pada temannya, bukan hanya tanya kepada saudaranya, tapi teman dan tetangganya. Karena kita kalau ada apa-apa minta tolongnya ke siapa? Ke tetangga, bukan ke saudara. Kadang-kadang saudara jauh, ya. Makanya nitip. Yang pertama, harta paling berharga yang beliau tinggalkan adalah anak cucu. Itu harta yang paling berharga. Baru kemudian yang kedua, ada rumah, ada kendaraan, atau ada apapun yang kemudian beliau tinggalkan yang juga merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dititipkan juga sama kita. Jadi jangan lagi ada kedengeran penghuninya sedang berangkat haji kemudian dikabarin, Mbak maaf umai kerampokan, Mbak maaf ini anaknya, naudzubillah, ya, kecelakaan, ketabrak lagi nyebrang gitu. Nah makanya dititipkan sama kita. Jadi kalau misalkan ada anak cucu dijagain sama kita, ya, ditengokin sama kita, ya. Kemudian tadi yang ditinggalkan yang merupakan titipan dari Allah juga, ini semua kita jaga. Sehingga setiap kali beliau telepon, gimana anak cucu, alhamdulillah sehat. Dengan kabar itu maka akan menenangkan dan membahagiakannya. Rumah gimana? Aman.
insya Allah akan menenangkan dan membahagiakan sampai kemudian beliau pulang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu izin, tadi Ustaz Karso sudah mengirimkan untuk almarhum dan almarhumah. Boleh nanti di sana juga barangkali ada saudara